Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Munajiro dengan NPM 20411004. Di sini saya akan membahas tentang bab 5 yaitu pergaulan dan kewibawaan dengan MK pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Muakhir Zakaria MPD. Di sini yang pertama ada visi STKIP Latansa Masyiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya, ada misi STKIP Latansa Masyiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya ada visi pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan Tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada misi pendidikan matematika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Dan yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Yang pertama di sini ada pengertian pergaulan dan kewibawaan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Kewibawaan sendiri atau gezag adalah suatu daya yang mempengaruhi terdapat pada seseorang sehingga orang yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Jadi barang siapa yang memiliki kewibawaan akan dipatuhi secara sadar dan tidak terpaksa, dengan tidak merasa dan diharuskan dari luar, dengan penuh kesadaran, keinsyapan, tunduk, patuh, menuruti semua yang dikehendaki oleh pemilik kewibawaan itu. Nah, di sini ada pergaulan. Di dalam setiap pergaulan itu disengaja atau tidak disengaja terjadilah pengaruh mempengaruhi. Yang pertama, orang tua yang satu mempengaruhi orang tua yang lain. Yang kedua, orang tua mempengaruhi anak, tetapi sebaliknya juga anak mempengaruhi orang tua. Dan yang ketiga, anak yang satu mempengaruhi anak yang lain. Pergaulan dan pendidikan. Di sini yang pertama ada pergaulan dan ketakutan. Contohnya, kepatuhan yang dihasilkan oleh rasa takut adalah kepatuhan yang terpaksa, suatu kepatuhan yang tidak secara sukarela. Ini adalah kepatuhan palsu. Yang kedua, kepatuhan yang dihasilkan oleh kewibawaan adalah kepatuhan yang sukarela tanpa rasa terpaksa. Ini adalah kepatuhan sejati. Bahasa Jawanya yaitu nungkul karono raris. Yang ketiga atau C yaitu faedah pergaulan. Pergaulan batin lebih dibutuhkan oleh para pendidik di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Apabila pendidik itu
Yang pertama, menunjukkan rasa cintanya kepada anak didik. Yang kedua, menunjukkan di dalam tingkah lakunya bahwa dia menjadi pendukung norma yang sungguh-sungguh, yaitu norma yang hendak ditanamkan kepada anak didiknya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pendidik adalah orang yang punya kelebihan daripada anak didik. Dan yang keempat, menunjukkan bahwa segala tindakan pendidiknya adalah bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi anak didiknya itu. Jadi sebagai pendidik, kita jangan diam saja kepada anak didik kita. Kita harus bergaul di situ, memberikan motivasi dan lain-lainnya. Kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan atau gezag adalah suatu daya pengaruh yang terdapat pada seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Kewibawaan itu ada dua macam, yaitu kewibawaan lahir dan kewibawaan batin. Kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahir, pakaian yang rapi, lengkap badan, atau perawakan yang segar, dapat menimbulkan kewibawaan lahir. Kewibawaan batin sendiri adalah kewibawaan yang didukung oleh keadaan batin seseorang. Kewibawaan. Agar supaya kewibawaan yang dimiliki itu tidak goyah, maka hendaknya pendidik itu selalu bersedia memberikan alasan yang mudah diterima anak. Mengapa dia menghendaki anak didiknya begini? Mengapa dia menasihati anak didiknya sendiri begitu? Mengapa ia melarang anak didiknya berbuat demikian? Dan lain sebagainya. Contohnya, kita sebagai pendidik melarang anak-anak untuk mengambil sesuatu tanpa izin karena itu tidak baik dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama, pendidik selalu menunjukkan sikap demi anak didik. Jadi sikap kita pun harus baik terlebih dahulu sebelum kita memerintah, karena kita sebagai contoh anak didik kita. Yang kedua, pendidik harus bersikap sabar. Dan yang ketiga, semakin bertambah umur anak didik, kebebasan harus semakin diberikan kepada anak-anak didik itu. Jadi, kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu dilihat benar-benar oleh anak didik kita sendiri. Agar kita memiliki kewibawaan itu, maka kita harus melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada anak didik kita. Kewibawaan. Kewibawaan atau gezag dalam pendidikan. Gezag berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan atau gezag terhadap orang itu. Adapun kewibawaan orang tua itu bersifat ganda. Yang pertama, kewibawaan pendidikan orang tua merupakan kepala dari suatu keluarga. Yang kedua, kewibawaan guru atau pendidik lainnya yang karena jabatan. Dan yang ketiga itu kewibawaan memerintah. Penggunaan kewibawaan pada pendidikan harus berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, dalam menggunakan kewibawaan itu hendaklah didasarkan atas perkembangan anak itu sendiri sebagai pribadi. Yang kedua, pendidik hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, pendidik hendaknya menjalankan kewibawaannya itu atas dasar cinta kepada si anak. Yang keempat, memperbandingkan perbawa dalam pendidikan ini dengan perbawa dalam masyarakat orang dewasa. Yang kelima, kewajiban dalam pelaksanaan kewibawaan dalam keluarga. Yang keenam, pelaksanaan kewibawaan dalam pendidikan itu harus berdasarkan perwujudan norma-norma dalam diri si pendidik sendiri. Yang terakhir, negara dapat tetap berjalan baik selama warga negaranya hidup sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara itu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.